Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Ruang Edu Global. Kali ini kita kedatangan narasumber. Mungkin teman-teman penasaran, silakan perkenalkan nama. Halo guys, perkenalkan nama saya Lia. Oke, Ibu Lia, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kabar baik. Bagaimana kabarnya Kakak Itris? Puji Tuhan baik. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Lia, apalagi Ibu Lia ini membuat buku atau menulis buku ya. Iya. Dan di sini saya penasaran dan saya ingin bertanya terkait buku yang Ibu Lia buat. Oke. Oke, Itris mau tanya tentang apa? Tanya saja, nanti saya akan menjawabnya. Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan saja. Bagaimana Ibu narasumber, sudah siap? Iya, sudah siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas dalam konteks pembelajaran terpadu? Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kakak Itris. Langsung saja saya menjawabnya. Jadi pengelolaan kelas dalam konteks pembelajaran terpadu merujuk pada upaya guru untuk menciptakan pemeliharaan dan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, dinamis, dan mendukung integrasi berbagai mata pelajaran atau tema secara holistik. Dalam pembelajaran terpadu, pengelolaan kelas tidak hanya mencakup pengaturan fisik ruang belajar, tetapi juga bagaimana guru mengatur waktu, materi, metode, serta interaksi antar siswa agar pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung pembelajaran lintas disiplin dan berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran terpadu, pendekatan yang digunakan sering kali bersifat tematik, proyek, atau berbasis masalah. Hal ini menuntut guru untuk mampu mengelola kelas yang fleksibel, terbuka, dan kolaboratif. Guru harus mengatur pembagian kelompok kerja, mendorong diskusi aktif, serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki peran dan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas menjadi lebih kompleks karena guru harus mampu mengaitkan berbagai konten pelajaran sekaligus mengelola keberagaman gaya belajar siswa. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran terpadu juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Komunikasi yang terbuka, empati, dan rasa saling menghargai menjadi pondasi penting. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar yang saling terhubung. Strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam pembelajaran terpadu melibatkan penerapan disiplin positif, penggunaan teknologi, pendekatan pembelajaran aktif, serta pemanfaatan media yang kontekstual dan menarik. Guru perlu memiliki keterampilan dalam mengatur waktu secara efisien, mengelola konflik, serta menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan namun tetap terarah. Keterlibatan siswa dalam menetapkan aturan kelas atau refleksi untuk belajar juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian mereka. Secara keseluruhan, pengelolaan kelas dalam pembelajaran terpadu merupakan proses yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ini bukan hanya soal mengendalikan perilaku siswa, tetapi lebih kepada mengorkestrasi berbagai elemen dalam kelas agar saling terintegrasi secara harmonis. Dengan pengelolaan yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas, pemecahan masalah, dan pembelajaran kontekstual yang bermakna bagi siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya akan kembalikan kepada Kakak Itris. Oke, penjelasan dari buku yang Ibu Lia jelaskan itu sangat detail sekali ya. Iya. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan buku yang Kakak Lia jelaskan tadi, teman-teman
Oke, Kakak Lia, jawaban dari Kakak Lia itu sangat menarik ya terkait buku yang Kakak Lia buat. Dan penjelasan juga detail sekali terkait pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi Kakak Lia. Mengapa pengelolaan kelas menjadi aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran terpadu? Coba dijelaskan kami. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit terkait pertanyaan yang Kakak Etris tanyakan kepada saya. Jadi pengelolaan kelas menjadi aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran terpadu karena ia merupakan fondasi bagi terciptanya suasana belajar yang kondusif dan terarah. Dalam pembelajaran terpadu, guru tidak hanya menyampaikan materi dari satu mata pelajaran, tetapi menggabungkan beberapa konsep lintas disiplin ke dalam satu tema. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, kompleksitas ini dapat menyebabkan kebingungan, kurangnya fokus, dan hilangnya arah pembelajaran, baik bagi siswa maupun guru itu sendiri. Pembelajaran terpadu membutuhkan fleksibilitas dalam aktivitas belajar seperti kerja kelompok, diskusi tematik, eksplorasi lapangan, hingga proyek kolaboratif. Semua ini memerlukan pengaturan kelas yang efisien, baik dari sisi waktu, ruang, maupun dinamika kelompok. Jadi kelas tidak dikelola dengan tepat, maka kegiatan belajar menjadi kacau. Tidak termotivasi dan hasil belajar tidak optimal. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam merancang dan menjalankan pengelolaan kelas yang responsif sangat krusial. Aspek penting lainnya dari pengelolaan kelas adalah bagaimana guru mampu membangun iklim kelas yang positif, menghargai perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Dalam pembelajaran terpadu, siswa seringkali dilibatkan dalam proses pemecahan masalah atau proyek yang menuntut interaksi sosial. Maka pengelolaan kelas harus dapat menjamin adanya rasa aman, saling menghormati, dan kerjasama antar siswa. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Selain itu, pengelolaan kelas yang baik membantu guru dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan belajar siswa secara lebih sistematis. Karena pembelajaran terpadu menekankan pada pencapaian kompetensi lintas bidang, maka diperlukan mekanisme pengawasan dan refleksi yang terstruktur. Dengan pengelolaan kelas yang efektif, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dan memastikan ketercapaian tujuan belajar. Secara keseluruhan, keberhasilan pembelajaran terpadu sangat bergantung pada kemampuan guru dan mengelola kelas secara menyeluruh dan adaptif. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, pembelajaran terpadu bisa kehilangan esensinya sebagai pendekatan yang menyenangkan, bermakna, dan kontekstual. Oleh karena itu, pengelolaan kelas bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan kunci strategis dalam mewujudkan pembelajaran terpadu yang sukses. Mungkin begitu saja jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, jadi penjelasan dari Kakak Lia ini tadi tentang pengelolaan kelas menjadi aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran terpadu ya. Teman-teman sudah mendengarkan dan penjelasan di bukunya sangat detail sekali Ibu Lia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Ibu Lia siap untuk menjawab? Siap. Oke, ternyata Ibu Lia semangat sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan umum yang dihadapi guru dalam mengelola kelas yang menerapkan pembelajaran terpadu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, dalam mengelola kelas yang menerapkan pembelajaran terpadu, guru menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi khusus. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas perencanaan pembelajaran. Karena pembelajaran terpadu menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau proyek, guru harus mampu menyusun rencana yang integratif dan koheren. Hal ini memerlukan waktu, kreativitas, serta pemahaman lintas disiplin yang tidak selalu dimiliki oleh semua guru. Tantangan berikutnya adalah keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran terpadu, siswa diajak untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah.
Namun, tidak semua siswa memiliki kesiapan untuk kemampuan yang setara. Guru harus mampu mengakomodasi perbedaan ini tanpa mengorbankan jalannya proses pembelajaran. Dibutuhkan keterampilan secara kognitif maupun sosial. Selanjutnya, guru perlu menyusun aturan kelas secara partisipatif bersama siswa. Dengan melibatkan siswa dalam menyusun aturan dan kesepakatan kelas, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan belajarnya. Jadi hal ini tidak hanya membantu menciptakan kedisiplinan yang sehat, tetapi juga meningkatkan rasa saling menghargai dan kerjasama antar siswa. Aturan yang disepakati bersama juga lebih mudah ditegakkan karena memiliki legitimasi dari semua pihak. Strategi penting lainnya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan bervariasi. Guru bisa menerapkan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, simulasi, role play, hingga permainan edukatif. Metode-metode ini mendorong keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencari dan pembentuk pengetahuan. Interaksi yang terjadi dalam metode aktif juga membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang menarik juga menjadi kunci yang menciptakan lingkungan interaktif. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, aplikasi digital, dan alat bantuan visual untuk membuat materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan siswa. Teknologi juga membuka ruang untuk pembelajaran kolaboratif yang melampaui batas kelas fisik, seperti melalui diskusi daring atau tugas berbasis digital. Terakhir, guru harus rutin melakukan refleksi dan evaluasi terhadap iklim kelas. Ini dapat dilakukan melalui tanya jawab, umpan balik siswa, atau observasi langsung selama proses pembelajaran. Dari refleksi ini, guru dapat menyesuaikan pendekatan, memperbaiki komunikasi, dan menanggapi dinamika kelas secara adaptif. Dengan strategi yang konsisten dan responsif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya kondusif, tetapi juga menyenangkan dan
memperdayakan bagi semua siswa. Jadi begitu saja jawabannya Kak Idris. Oke. Apa ada lagi? Ada lagi. Kali harus semangat. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya itu seperti apa peran kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran dalam pengelolaan kelas terpadu, coba dijelaskan. Jadi kolaborasi antar siswa memiliki peran penting dalam pengelolaan kelas terpadu karena mendukung terciptanya suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan saling membangun. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan belajar seringkali bersifat kelompok dan berbasis proyek sehingga menuntut siswa untuk bekerja sama dalam merancang, mengeksplorasi, dan menyelesaikan masalah lintas mata pelajaran. Kolaborasi ini bukan hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati. Kolaborasi antar siswa membantu guru dalam mendistribusikan tanggung jawab belajar sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih efisien. Ketika siswa mampu bekerja sama secara mandiri dan kelompok, guru tidak perlu mengarahkan setiap proses secara detail, melainkan bisa berperan sebagai fasilitator yang mengawasi dan memberi dukungan sesuai kebutuhan. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih dinamis dan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain secara aktif. Dalam konteks pengelolaan kelas, kolaborasi juga menjadi alat untuk menciptakan kedisiplinan dan tanggung jawab kolektif. Siswa yang bekerja dalam kelompok cenderung lebih sadar terhadap kontribusinya karena merasa memiliki keterkaitan dan tujuan bersama. Mereka belajar untuk menyelesaikan konflik secara sehat, berbagi tugas dengan adil, dan menilai hasil kerja kelompok secara objektif. Ini berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kelas yang tertib, harmonis, dan saling menghargai. Lebih dari itu, kolaborasi antar siswa mendorong terjadinya pembelajaran kontekstual dan bermakna. Melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek lintas tema, siswa menghubungkan pengetahuan antar mata pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman ini membuat mereka tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat prinsip pembelajaran terpadu yang holistik dan relevan. Mungkin begitu saja jawabannya Kakak Idris. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaannya kita lihat. Ya. Pertanyaan selanjutnya kita lihat, bagaimana peran teknologi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu? Coba dijelaskan. Oke, jadi peran teknologi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu sangatlah vital karena memungkinkan integrasi berbagai sumber belajar dan memperluas jangkauan materi lintas disiplin. Dalam pembelajaran terpadu yang menekankan keterkaitan antara mata pelajaran, teknologi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan informasi dari berbagai bidang secara visual, interaksi, dan mudah diakses. Melalui teknologi, guru siswa dapat mengakses konten multimedia, simulasi, peta konsep digital, hingga bahan ajar berbasis tema yang saling terhubung. Teknologi juga mempermudah guru dalam merancang dan menyajikan pembelajaran. Teknologi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan informasi dari berbagai bidang secara visual, interaksi, dan mudah diakses. Melalui teknologi, guru siswa dapat mengakses konten multimedia, simulasi, peta konsep digital, hingga bahan ajar berbasis tema yang saling terhubung. Teknologi juga mempermudah guru dalam merancang dan menyajikan pembelajaran terpadu yang menarik dan dinamis. Misalnya dengan menggunakan presentasi interaktif, video pembelajaran, aplikasi visualisasi data, dan platform pembelajaran digital, guru bisa mengemas satu tema menjadi pengalaman belajar yang komprehensif. Hal ini sangat membantu dalam menyampaikan konsep-konsep yang kompleks secara lebih konkret dan menyenangkan bagi siswa. Di sisi siswa, teknologi memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Mereka dapat melakukan eksplorasi informasi sendiri melalui internet, berpartisipasi dalam diskusi daring, membuat proyek multimedia, sehingga menyusun portofolio digital. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu,
sehingga siswa dapat memperdalam pemahamannya di luar jam pembelajaran formal sesuai dengan minat dan kecepatan belajarnya masing-masing. Selain itu, teknologi sangat mendukung dalam proses evaluasi dan umpan balik pembelajaran terpadu. Melalui platform digital, guru dapat memberikan kuis interaktif, tugas online. Oke Kalia, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, apa saja jenis teknologi yang paling relevan dan efektif dalam konteks pembelajaran terpadu? Coba dijelaskan. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait pertanyaan yang Kak Idris tanyakan. Jadi dalam konteks pembelajaran terpadu terdapat berbagai jenis teknologi yang relevan dan efektif untuk mendukung proses belajar mengajar yang integratif dan kontekstual. Salah satu yang paling umum digunakan adalah Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo. LMS memungkinkan guru untuk mengorganisasi materi ajar lintas disiplin, memberikan tugas proyek terpadu, serta memantau perkembangan siswa secara sistematis. LMS memungkinkan integrasi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan kuis sehingga mendukung karakteristik pembelajaran terpadu yang variatif. Teknologi lain yang sangat bermanfaat adalah alat presentasi interaktif seperti Microsoft PowerPoint, Prezi, atau Canva. Dalam pembelajaran terpadu, guru seringkali perlu menjelaskan konsep dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Alat presentasi yang visual dan dinamis ini memungkinkan guru menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan terstruktur. Dengan dukungan infografis, animasi, dan diagram interaktif, siswa lebih mudah memahami hubungan antara konsep yang saling terintegrasi. Aplikasi perangkat multimedia juga sangat penting dalam pembelajaran terpadu. Video pembelajaran dari platform seperti YouTube Edu, simulasi dari PET Interactive Simulation, atau podcast edukatif dapat membantu siswa melihat penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam tema lingkungan, guru bisa menggabungkan pelajaran IPA, IPS, dan bahasa dengan menonton video dokumenter, berdiskusi, dan membuat laporan terpadu. Multimedia mendukung gaya belajar visual, auditori, dan meningkatkan daya serap siswa terhadap materi. Alat kolaborasi digital seperti Google Docs, Padlet, Jamboard, dan Trello mendukung kerjasama siswa dalam proyek lintas mata pelajaran. Dengan teknologi ini, siswa dapat bekerja dalam kelompok secara sinkron maupun asinkron. Berbagai ide, mengedit dokumen secara real-time, dan mengatur alur kerja proyek. Alat-alat ini memperkuat prinsip pembelajaran terpadu yang menekankan kerja tim, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas tematik. Penggunaan teknologi evaluasi dan refleksi digital, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, dan Flipgrid juga sangat efektif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk mengadakan penilaian formatif secara interaktif dan cepat. Di sisi lain, siswa juga dapat merefleksikan hasil belajarnya melalui rekaman video, umpan balik teman sebaya, atau peta konsep digital. Dengan jenis teknologi yang tepat, pembelajaran terpadu dapat menjadi lebih terarah, menarik, dan bermakna bagi semua siswa. Jadi mungkin begitu saja jawabannya Kakak Idris. Oke, jawabannya menarik sekali ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kakak Lia, sejauh mana guru perlu menguasai teknologi untuk menerapkannya dalam pembelajaran terpadu? Coba dijelaskan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kakak Idris. Jadi, guru perlu menguasai teknologi secara fungsional dan strategis untuk dapat menerapkan secara efektif dalam pembelajaran terpadu. Artinya, guru tidak harus menjadi ahli teknologi, tetapi harus memahami cara menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kemampuan dasar seperti mengoperasikan perangkat lunak presentasi, menggunakan platform pembelajaran daring seperti mengelola dokumen dan media digital merupakan kompetensi minimal yang dibutuhkan agar guru bisa menjalankan pembelajaran terpadu dengan lancar. Dalam konteks pembelajaran terpadu, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan tematik atau lintas disiplin. Bukan hanya menggunakan teknologi sebagai pelengkap, misalnya guru perlu memahami bagaimana menggunakan aplikasi kolaboratif untuk mengarahkan siswa dalam proyek lintas mata pelajaran atau bagaimana memanfaatkan video edukatif untuk menjelaskan konsep yang mencakup beberapa bidang studi sekaligus. Oleh karena itu, penguasaan teknologi di sini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pedagogis. Selain itu, guru juga memahami etika keamanan digital, terutama dalam hal penggunaan sumber belajar daring, perlindungan data siswa, dan pembiasaan perilaku digital yang positif. Kemampuan ini sangat penting mengingat banyak platform yang digunakan dalam pembelajaran terpadu bersifat terbuka dan melibatkan interaksi daring. Guru harus dapat memberikan panduan kepada siswa agar menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi penguasaan teknologi juga memungkinkan guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara kreatif dan bervariasi, seperti menggunakan kuis interaktif, portofolio digital, atau video refleksi siswa. Dengan begitu, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses keterampilan lintas bidang yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu. Guru yang menguasai teknologi dapat lebih mudah membantu perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penguasaan teknologi oleh guru dalam pembelajaran terpadu harus bersifat berkelanjutan dan kontekstual. Jadi guru perlu terus belajar dan beradaptasi seiring perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum. Lembaga pendidikan juga diharapkan memberikan perhatian yang relevan dan akses yang memadai agar guru terus meningkatkan kapasitasnya. Dengan bekal teknologi yang cukup, guru akan lebih percaya. Guru perlu terus belajar dan beradaptasi seiring perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum. Lembaga pendidikan juga diharapkan memberikan pelatihan yang relevan dan akses yang memadai agar guru dapat terus meningkatkan kapasitasnya. Dengan bekal teknologi yang cukup, guru menciptakan pembelajaran terpadu yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Mungkin masih ada lagi pertanyaannya, Beatrice? Oke, ini pertanyaan terakhir ya? Iya. Oke Kak Lia, ini pertanyaan terakhir setelah pembahasan dan jawaban pertanyaan tadi, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Kak Lia masih semangat? Oke. Apa tantangan umum yang dihadapi guru saat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran? Coba dijelaskan. Oke, jadi jawabannya singkat saja ya, Kak Edwin. Jadi salah satu tantangan umum yang dihadapi guru saat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran adalah keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Jadi tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer atau tablet yang cukup, serta perangkat lunak yang sesuai. Bahkan jika fasilitas tersedia, seringkali penggunaannya dibatasi oleh waktu atau jumlah siswa yang harus dilayani, sehingga guru kesulitan untuk menerapkan teknologi secara merata dalam pembelajarannya. Mungkin begitu saja jawaban singkat saya, Kak Idris. Oke Kak Lia, terima kasih Kak Lia. Saya senang sekali mendengar jawaban dari Kak Lia atas pertanyaan saya tadi. Saya sangat senang sekali, dan pengetahuan terkait penjelasan Kak Lia tadi menambah wawasan saya juga terkait buku yang Kak Lia buat. Terima kasih Kak Lia. Tetap semangat, terus sharing tentang pengetahuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Terima kasih Kak Lia. Oke. Terima kasih. Tetap semangat dalam meraih cita-citanya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Oke.